Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Santoso dari Universitas Patimura pada program studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teori Euclid dan non-Euclid. Sekarang saya akan buka PowerPoint terlebih dahulu. Yang pertama adalah di sini ada tampilan judul materinya adalah sejarah teori Euclid dan non-Euclid, dibuat oleh Budi Santoso dengan NIM 13691721001. Kemudian ini adalah mata kuliah geometri untuk program Pascasarjana Pendidikan Matematika Unpati. Materi yang ada pada tampilan ini adalah ada 3 diantaranya. Yang pertama, sejarah perkembangan geometri non-Euclid. Yang kedua, tokoh-tokoh geometri non-Euclid. Dan yang ketiga, perbedaan geometri Euclid dan non-Euclid. Sejarah perkembangan geometri non-Euclid itu, yang pertama, geometri non-Euclid itu dimulai dengan adanya geometri Euclid, di mana ada tokoh yang bernama Euclides. Euclides itu membuat buku yang berjudul Euclid's Elements. Pada buku Euclid's Elements tersebut, terdapat postulat 5 yang berbunyi, melalui sebuah titik A di luar sebuah garis G yang diketahui dapat dibuat 4 sebuah garis melalui A dan sejajar dengan garis G. Jadi ini adalah bunyi postulat 5 yang ada pada buku yang dikarang oleh Euclides. Selanjutnya, pada postulat 5 tersebut itu dianggap bukan postulat oleh ahli matematika, melainkan teorema atau dalil yang harus dibuktikan dengan menggunakan postulat sebelumnya. Selanjutnya dilakukan usaha dalam membuktikan postulat kelima tersebut hingga akhirnya ditemukan geometri non-Euclid. Selanjutnya kita akan menuju pada tokoh-tokoh geometri non-Euclid. Di sini tokoh-tokoh yang saya sampaikan itu ada 3. Yang pertama Girolamo Saccheri, yang kedua Nikolai Ivanovich Lobachevsky, dan yang ketiga Georg Friedrich Bernhard Riemann. Sekarang yang pertama adalah Girolamo Saccheri 1667 sampai 1733. Dengan konsep yang diusulkan, konsep yang ada pada geometri non-Euclid yaitu Saccheri quadrilateral. Di sini menurut Saccheri itu adalah sudut-sudut puncak itu besarnya itu ada 3 jenis. Yang pertama lebih dari sudut siku, kemudian yang kedua sudut-sudut puncak besarnya sama dengan sudut siku, dan yang ketiga sudut-sudut puncak besarnya kurang dari sudut siku. Jadi ini adalah tokoh yang pertama untuk geometri non-Euclid. Selanjutnya tokoh yang kedua adalah Nikolai Ivanovich Lobachevsky 1793 sampai 1856. Di sini konsep yang diusulkan atau konsep yang dimiliki oleh Lobachevsky adalah geometri Lobachevsky atau geometri hiperbolik. Di sini dihasilkan postulat kesejajaran Lobachevsky, di mana ada paling sedikit 2 garis lurus yang sejajar dengan suatu garis tertentu, di mana kedua garis tadi melalui sebuah titik di luar garis tertentu tersebut. Kemudian, menurut Lobachevsky beserta dengan 2 ilmuwan lainnya, itu mengatakan bahwa 2 garis dikatakan sejajar jika keduanya itu hampir berpotongan. Berikutnya, yang ketiga adalah tokoh yang bernama Georg Friedrich Bernhard Riemann 1826 sampai 1866. Di sini konsep yang dimiliki oleh Riemann yaitu geometri Riemann, di mana menurut Riemann itu tidak ada garis lurus yang sejajar. Kemudian penafsiran pada garis lurus itu sebagai lingkaran-lingkaran besar pada bola. Konsep yang diusung oleh Riemann ini disebut pula dengan geometri eliptik. Berikutnya kita akan menuju pada perbedaan antara geometri Euclid dan non-Euclid. Di sini saya tampilkan berupa tabel-tabel. Untuk yang pertama pembedanya adalah 2 garis yang berbeda akan berpotongan pada. Untuk geometri Euclid itu paling banyak 1 titik. Kemudian untuk non-Euclid itu ada 2 jenis, yaitu Lobachevsky atau hiperbolik dan Riemann atau eliptik. Jadi di sini untuk hiperbolik itu paling banyak 1 titik. Kemudian untuk eliptik 1 titik dan 2 titik. Kemudian pembeda berikutnya,
diberikan garis L dan titik P di luar L, maka ada untuk Euclid 1 dan hanya 1 garis melalui P sejajar dengan L. Untuk Lobachevsky, sekurang-kurangnya 2 garis melalui P sejajar dengan L, dan Riemann tidak ada garis melalui P sejajar dengan L. Untuk pembeda garis jajar, Euclid jaraknya sama di mana-mana, hiperbolik jaraknya tidak pernah sama di mana-mana, eliptik itu tidak ada. Untuk sebuah garis, Euclid dibagi menjadi 2 bagian oleh sebuah titik, hiperbolik dibagi menjadi 2 bagian oleh sebuah titik, kemudian Riemann tidak dibagi menjadi 2 bagian oleh sebuah titik. Pembeda berikutnya, jika sebuah garis memotong satu dari 2 garis sejajar, maka Euclid harus memotong yang lain. Hiperbolik boleh iya, boleh tidak memotong yang lain. Untuk eliptik tidak ada. Hipotesis Saccheri yang valid adalah kalau Euclid sudut siku-siku, kalau hiperbolik sudut lancip, kalau eliptik sudut tumpul. 2 garis yang berbeda dan tegak lurus pada garis yang sama, Euclid sejajar, hiperbolik sejajar, eliptik berpotongan. Jumlah sudut suatu segitiga adalah Euclid sama dengan 180 derajat, hiperbolik kurang dari 180 derajat, eliptik lebih dari 180 derajat. Kemudian luas suatu segitiga adalah Euclid tidak bergantung pada jumlah sudut, hiperbolik proporsional terhadap defek, lalu eliptik proporsional terhadap ekses. Kesimpulannya, dari apa yang saya sampaikan tadi, geometri non-Euclid itu muncul karena adanya geometri Euclid. Anggapan bahwa postulat kelima bukan postulat, melainkan teorema atau dalil yang harus dapat dibuktikan lalu ditemukannya geometri non-Euclid. Kemudian, tokoh-tokovgeometri non-Euclid itu ada diantaranya Girolamo Saccheri dengan konsep Saccheri kuadrilateral, Nikolai Ivanovich Lobachevsky dengan konsep geometri hiperbolik, dan George Friedrich Bernhard Riemann dengan konsep geometri eliptik. Kemudian, geometri Euclid dan non-Euclid memiliki beberapa perbedaan mendasar yang masing-masing memiliki karakteristik atau keunikan masing-masing. Sekian penyampaian dari saya tentang sejarah teori Euclid dan non-Euclid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.